Nah, pagi hari ini saya mau mengambil tema mengenal Kristus dan mengikutinya melalui Injil Markus. Nah, sekali lagi saya sapa Bapak Ibu di rumah. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Nah, kita akan belajar dan kita akan membahas siapa Injil Markus. Nah, Injil Markus salah satu kitab ya dalam Perjanjian Baru yang memberikan gambaran singkat namun mendalam mengenai Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Nah, melalui Injil ini kita diajak untuk mengenal dan mengikuti Kristus Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang pertama, ada penulisan Injil Markus. Penulisan dari kitab Injil ini adalah Yohanes, yaitu banyak juga yang disebut Markus, yang sering disebut juga ya Markus itu tadi. Dia adalah seorang rekan pelayanan dari Paulus dan juga rekan pelayanan dari Barnabas. Dalam perjalanan misi mereka, menurut tradisi Markus, dia menuliskan Injil ini berdasarkan kesaksian Rasul Petrus. Nah, jadi banyak juga yang menganggap Injil ini dapat dianggap sebagai perspektif Petrus tentang kehidupan dan karya Yesus Kristus, Tuhan kita Sang Anak Allah tadi. Yang kedua ada waktu penulisan. Injil Markus diyakini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 sebelum Masehi. Nah, kemungkinan besar sebelum penghancuran Yerusalem. Ini menjadikan Injil Markus disebut sebagai Injil pertama yang ditulis menjadi sumber bagi Injil Matius dan juga bagi Injil Lukas. Yang ketiga adalah latar belakang penulisan. Seperti yang kita tahu, Injil Markus ditulis pada masa yang penuh tantangan, yaitu bagi gereja mula-mula zaman dulu, terutama karena penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Markus menulis kitab ini untuk menguatkan kita semua, menguatkan kita iman kita orang-orang Kristen saat itu ya, dan juga saat ini, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah datang, yang menyelamatkan dunia ini, yaitu melalui penderitaannya dan juga melalui kematiannya dan juga melalui kebangkitannya. Yang keempat ada gaya penulisan. Nah, Injil Markus dikenal sebagai Injil yang singkat dan Injil yang langsung pada intinya. Seperti ya, gaya penulisan. Nah,
Markus, penulisan Markus ini bersifat naratif dan penuh dengan kata-kata atau tindakan seperti segera atau seketika itu juga. Nah, ini menciptakan kesan mendesak bagi gerakan-gerakan cepat ya, yang menunjukkan bahwa Yesus telah datang di dunia ini dengan misi yang jelas dan juga dengan penuh kuasa ya, untuk menyelamatkan semua umat manusia, yaitu kita semua. Nah, yang kelima ada catatan sejarah. Injil Markus juga memberikan banyak sekali detail-detail sejarah yang nyata ya. Yang nyata seperti kayak nama, tempat, adat istiadat orang Yahudi ya pada saat itu. Nah, detail-detail ini sangat membantu pembaca memahami konteks budaya dan sosial di mana Yesus melayani, sehingga kita bisa lebih mengerti lagi pesan dan kesan yang disampaikan Injil Markus. Injil Markus secara konsisten menunjukkan siapa Yesus sebagai Mesias dan siapa Yesus sebagai anak Allah. Tetapi dengan penekanan bahwa dia harus menderita dan dia harus mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, melalui penderitaan dan salib, Yesus dia menunjukkan kepada kita makna pengorbanan dan kasih sejati yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Markus mengajak kita semua untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, terutama dalam kita menghadapi tantangan, rintangan, cobaan di dalam hidup kita. Kita juga dipanggil untuk mengingat siapa Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan juga dia adalah Mesias yang penuh kasih. Dia adalah Mesias yang penuh kasih, yang bersedia menderita bagi kita semua umat manusia. Nah, dalam mengikuti Yesus, kita tidak hanya dipanggil untuk mengalami, menerima berkat-Nya saja. Nah, tetapi kita juga harus memikul salib, dan kita harus menjadi saksi bagi kasih-Nya di tengah-tengah dunia saat ini. Shalom Bapak Ibu. Semoga firman Tuhan ini sangat mengajak kita untuk belajar lagi mengenal siapa Tuhan Yesus, siapa Yesus Kristus itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita semua untuk mengingatkan saudara kita, keluarga kita, dimanapun mereka berada. Penting untuk kita menerapkan anak-anak kita
saat ini, karena dunia saat ini adalah dunia media sosial yang sangat membawa dampak yang luar biasa untuk anak-anak generasi saat ini. Penting untuk kita menceritakan atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu mengajarkan karakter Kristus dalam setiap pribadi anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama untuk terus mengingat kasih Tuhan yang sudah berkorban untuk kita semua. Dia rela disalib, dia rela mati hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Shalom, terima kasih, Tuhan memberkati.